karpet merah untuk bisa melakukan penyiaran yang tidak terbatas. Dan yang kedua di dalam hakikat penyiaran itu sendiri adalah terkait tentang konten, isi siarannya. Bagaimana tadi teman-teman juga menyampaikan bahwa kita diawasi secara ketat. Ada KPI, ada P3SPS-nya, ada LSF, ada lembaga-lembaga yang lainnya gitu. Bahkan kita punya jam tayang yang terbatas, dibatasi. Tidak boleh sembarangan menayangkan sesuatu, isinya juga dibatasi. Tetapi teman sebelah kita itu bisa nayangi konten-konten pornografi, ya kan? Konten-konten apa yang lainnya tanpa diawasi, tanpa dimonitor, tanpa ada teguran. Kita dulu sangat sehat karena setiap bulan, beberapa bulan setahun itu dapat surat apa? Surat cinta dari KPI atau KPID. Termasuk di TV lokal itu dulu adalah program herbal, home shopping live. Kita diajar dengan yang namanya BPOM, habis rata semuanya. Padahal itu dulu sumber penghidupan kita, bahkan radio juga di situ juga ada. Tapi mereka di platform itu berjualan obat kuat dan yang lain-lainnya itu nggak ada masalah. Jam berapapun boleh. Dulu kita kalau ada nongol dikit, besoknya surat nongol gitu. Nah itu konten yang bagaimana. Yang kedua, yang ketiga adalah model bisnisnya. Iklan kita dibatasi, tidak boleh. Iklan rokok itu ada jamnya, tidak boleh ada iklan pornografi, obat kuat tidak boleh. Apalagi judol, apalagi ini. Yang dol semua itu nggak boleh. Tapi platform sebelah itu 24 jam bisa mengiklankan semuanya itu sampai hari ini. Coba aja buka di HP kita, pasti nongol itu. Yang kita nggak tahu uang itu lari kemana, dibawa balik ke sininya berapa, tapi uang yang masuk itu langsung keluar, nggak ada di rekening kita di sini. Yang kita teman-teman arus utama ini hanya kebagian 13%, quote unquote, potong PPN, PPH, dan potong-potongan yang lainnya. Sangat miris sekali. Dan ini mempengaruhi bagaimana teman-teman TV lokal. Dulu teman-teman TV lokal itu bisa hidup juga dengan humas-humas Pemda di lokalnya. Sekarang humas-humas itu sudah punya platform masing-masing. Teman-teman jurnalis kita diambil menjadi sumber untuk mereka kantong kanan dan kantong kiri. Ini menjadikan persaingan tidak seimbang antara platform digital, OTT, baik yang nasional atau lokal, TV nasional, dengan regulasi ketat dan modal yang besar. Sementara platform itu bebas tanpa regulasi dengan modal yang unlimited, yang hari ini sedang mencekik kita semuanya. Sementara TV lokal dengan regulasi sangat ketat, kita harus cari cost sekarang dengan modal sendal jepit karena kita dari kampung. Saya nggak akan bacakan semuanya tentang persaingan ini. Ini yang coba saya bikin matriks perbandingan bagaimana platform penyiaran dengan tadi sudah saya sampaikan, tinggal nanti bisa dilihat saja di situ bagaimana terkait dengan perizinan, dengan konten, dengan iklan, bagaimana timpangnya itu. Bahkan sekarang di pemerintah itu dan yang lain-lainnya itu sekarang lebih menggunakan influencer daripada media arus utama untuk menyampaikan informasi, bahkan kadang-kadang menyampaikan untuk pribadi juga. Apakah tidak perlu perlindungan untuk penyiaran lokal? Apakah akan ditetapkan biar begitu saja berlangsung? Towernya sudah nggak ada karena sudah dijual ke tukang Madura. Kita harus ngekos yang 3 bulan sekali, nggak tahu kita harus pindah kemana lagi. TVRI yang tadi dijanjikan kepada kita memberikan harga yang lebih mahal. Waktu kita protes rame-rame baru disamain. Usulan perlindungan untuk lembaga penyiaran tadi teman-teman juga sudah menyampaikan terkait regulasi, perlindungan hak cipta, konten, perlindungan frekuensi penyiaran. Saya khawatir teman-teman yang nasional sekarang satu kali waktu frekuensi juga diambil balik lagi. Tanpa dikompensasi atau apa-apa karena disuruh pindah ke platform semua. Sekarang mereka masih punya MUX, masih bisa menyewakan kepada kita, tapi next mungkin mereka harus menyewa platform itu. Kita tidak tahu, who knows.
5 tahun lagi. Kebijakan ekonomi yang mendukung semua lembaga penyiaran termasuk TV lokal. Itu usulan perlindungan yang kami usulkan untuk secara global setelah itu. Kemudian yang terakhir adalah pandangan kita tentang undang-undang multi platform ini. Apakah dinamakan itu convergent atau media baru apa. Tapi yang pasti bahwa sebaiknya disederhanakan. Karena kalau tidak disederhanakan, saya takut nggak selesai lagi. Kalau dirinci satu-satu semua nggak ada selesainya. Karena itu kami mencoba untuk memberikan pandangan bahwa intinya adalah tujuan beberapa hal. Nah, saya berharap ini menjadi catatan saja. Yang pertama adalah yang perlu diatur adalah pengaturan tadi, penyiaran multi platform. Yang kedua terkait tentang pengaturan telekomunikasi atau telco, kan ini beririsan dengan penyiaran. Di situ ada frekuensi, di situ juga ada konten. Bahkan sebentar lagi video konten juga sudah mulai ada di situ. Jadi ini perlu diatur bersama-sama sehingga tidak tabrak dan tumpang tindih. Sehingga menjadi efisien dan lebih komprehensif. Yang ketiga terkait RTRI yang sudah sekian lama itu bukan ranah saya dan ranah kita, tetapi saya setuju kalau ada RTRI, Radio Televisi Republik Indonesia, yang menjadi lebih efisien, semuanya lebih memudahkan karena ada konvergensi dengan media platform. Kemudian juga terkait dengan Dewan Pers yang mempunyai undang-undang pers yang lex spesialis, kemarin baru memilih 9 anggota yang baru. Karena di situ ada jurnalis, di situ ada konten, di situ kami ini lembaga-lembaga penyiaran di sini yang ada ini juga bagian dari konstituennya Dewan Pers. Sehingga saya pikir mempunyai payung hukum yang bagus untuk membawa undang-undang pers yang lebih bermartabat. Dan yang dua terakhir adalah yang sekarang sedang ramai tentang publisher right, yang mengatur bagaimana platform dan semuanya, yang sekarang masih ada dalam Perpres. Saya berharap itu menjadi undang-undang dan payung hukumnya adalah undang-undang penyiaran supaya lebih cepat. Tidak perlu membuat undang-undang publisher right yang baru, tetapi cukup di dalam undang-undang penyiaran supaya lebih cepat karena sudah di prolegnas, tinggal dilengkapi saja apa yang sudah ada sehingga dengan cepat bisa mengatur platform-platform asing dan global itu ikut dengan aturan yang ada, karena tidak mungkin itu diatur di dalam satu penyiaran yang sama. Ya. Dan yang terakhir adalah mengusulkan bahwa ada pengaturan platform nasional. Waktu zaman COVID kita rame-rame ngusung yang namanya TADEX, yang sekarang ditaruh di Telkom. Yang dulu diangan-angankan akan menyaingi platform global supaya bisa menaungi semua ekosistem penyiaran di Indonesia. Salah satunya adalah waktu itu supaya TADEX itu menjadi buat agregator, buat konten dan buat iklan. Dan semua belanja negara, iklan yang dari negara harus ada di situ karena itu adalah platform nasional. Tapi setelah 3 tahun barang itu menguap, nggak tahu apps-nya masih ada di Telkom, tapi nggak tahu kalau dipencet masih nongol apa enggak, saya juga nggak tahu. Di mana kita juga tahu di nasional kita punya platform video yang dimiliki MTech Group, bagaimana bisa TADEX itu bisa kolaborasi dengan video sehingga menciptakan platform nasional yang bisa mengayomi media arus utama kita tidak tergantung kepada platform global yang hari ini memegang leher kita untuk kita tidak bisa berderang jauh. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga ini bisa menjadi masukan yang berarti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santoso atas pandangan dan masukannya dan juga mengingatkan kita akan berbagai macam hal yang berkaitan dengan penyiaran khususnya untuk TV lokal.